Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman dengan kami di Legowo TV Channel yang bahas seputar tentang alat pertanian yang berupa mesin salib padi keliling yang kerap dioperasikan dengan mesin diesel 24 PK 1 silinder. Dan pada perjumpaan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara memproses padi yang lama berada dalam timbunan ataupun sering disebut padi lembab, namun berasnya bisa bersih dari mendang ataupun kulit padi yang kecil-kecil. Jangan kemana-mana dulu, silahkan simak tips supaya memproses padi yang sudah lembab bisa bersih dari mendang. Silahkan pahami agar tidak terjadi gagal paham. Tak lupa saya ingatkan buat pemirsa ataupun teman-teman yang ingin menyimak tutorial seputar polisher ataupun poles beras, silahkan simak di channel ini pada playlist yang telah kami sediakan. Dan tak lupa juga saya sampaikan kepada teman-teman ataupun pemirsa, bagi yang berminat ingin memesan selip keliling, silahkan hubungi secara langsung melalui nomor telepon ataupun WA yang tertera pada video kami sebelumnya. Dan namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini atau baru menemukan channel ini, ada baiknya pemirsa tekan dulu tombol subscribe merah yang ada di bawah video beserta loncengnya, agar selalu bisa mendapat konten terupdate dari kami selanjutnya, baik itu berupa tutorial atau konten lainnya yang mungkin sesuai dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan lagi pula, subscribe itu gratis untuk Anda, namun sangat berarti dan bermanfaat untuk kemajuan dan berkembangnya channel ini. Dan untuk selanjutnya, langsung saja kita simak video ini bersama-sama. Memang profesi ataupun pekerjaan memproses padi yang sudah lembab ini seringkali terjadi banyaknya mendang ataupun kulit padi yang kecil-kecil pada beras yang sudah selesai diproses. Hal ini tentunya sering dialami oleh pengguna ataupun pekerja salib keliling, terlebih pada pengguna salib keliling ataupun pada pekerja salib keliling yang masih pemula ataupun belum lama menjadi profesinya. Dan di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara memproses padi yang sudah lama berada dalam timbunan ataupun yang sudah lembab, namun berasnya bisa bersih dari mendang ataupun kulit padi yang kecil-kecil. Meski mesin selip keliling ini tidak menggunakan blower hisap katul ataupun blower hisap dedek dan tidak menggunakan polisher double blower. Sebenarnya tips pemrosesan ini cukup simpel, yakni seperti biasa kita memproses padi, hanya saja agak sedikit berbeda dengan cara pemrosesan, yakni salah satunya dengan cara kita perkecil volume keluar berasnya, kita bikin diperkecil dibanding keluar beras saat kita memproses padi yang posisinya tidak lembab. Perhatikan pemrosesan beras ini ataupun pemrosesan padi ini pada polisher yang saya pergunakan. Keluar berasnya nampak terlihat tipis ataupun kecil karena kami berusaha semaksimal mungkin supaya mendangnya tidak ikut masuk ke dalam beras yang sudah selesai diproses. Dan yang kedua, bagian PK ataupun pemecah kulit kita tambah
angka kupasnya yang biasanya kita mengupas di sini 50%, kita kupas menjadi 60 ataupun 70% terkupas. Memang kalau padi yang sudah lembab itu dimasukkan dalam PK, dikupas agak sedikit susah. Makanya di bagian PK sini terkadang saya sendiri harus mengalami pengulangan, yakni 2 kali naik pada pecah kulit, dengan tujuan supaya mampu mencapai pecah kulit 60 hingga 70%. Coba perhatikan keluar berasnya, terlihat tipis ataupun sedikit turunnya, emang agak sedikit lambat dan juga sedikit ada yang patah. Itu dikarenakan kondisi padi yang sudah lembab dan tidak dijemur ulang. Berbeda ketika di sini saya memproses padi yang kondisinya tidak lembab. Coba perhatikan pada pemirsa. Di sini angka kupas saya bikin 50, malahan terkadang 40%. Namun volume turun berasnya mampu lebih besar dibanding saat memproses padi yang kondisinya lembab. Dan hasil beras pun terlihat berbeda. Tentunya lebih berkurang angka patahnya. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian review dari kami mengenai tips bagaimana supaya memproses padi yang sudah lembab bisa bersih dari mendang. Untuk selanjutnya, terima kasih banyak sudah menonton. Salam jumpa di video kami berikutnya. Dan kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.